Permisi Bu. Iya, iya Pak. Selamat malam. Selamat malam. Bu, saya ada keluhan ini anak saya umurnya 3 tahun. Anak saya umurnya 3 tahun. Iya. Dia suka main-main di kebun. Nah, hidungnya itu kemasukan pete Cina. Oh iya. Seperti itu. Oke Pak, baik. Tadi sudah dilakukan tindakan ya? Udah keluar ya? Sudah pete keluar. Cinanya? Kalau boleh tahu siapa nama anaknya Pak? Namanya Kiki. Kiki. Iya, Umurnya 3 namanya tahun Kiki. ya. Rumahnya di mana? Rumahnya di RT 12. T12. Iya. Oke Pak, ini kan untuk anak-anak itu emang rentan ya, rentan kena cedera kayak misalnya tadi kemasukan pete Cina di hidung kayak gitu. Sekalian karena tadi udah kemasukan, terus udah dikeluarin juga, sekalian saya mau ngasih penjelasan konseling tentang pertolongan pertama cedera pada anak. Ya. Jadi Bapak sebelumnya sudah pernah dengar pertolongan pertama cedera? Belum Ya, jadi ini pernah. pertama kali. Iya, baru pertama kali ini. Kita mulai ya. Boleh? Jadi pertolongan pertama itu perawatan yang diberikan kepada orang yang terluka atau sakit secara tiba-tiba. Biasanya dilakukannya di mana aja, bisa di puskesmas, bisa di rumah, bisa di mana aja dengan alat bantu yang seadanya gitu. Cederanya itu macam-macam nih, biasanya kecelakaan, keselak, terus kemasukan benda asing di hidung, di telinga gitu, terus luka bakar. Ya. Yang pertama nih, semisal anaknya kecelakaan, kesandung atau jatuh yang bikin memar, nanti di rumah dikompres aja pakai air dingin atau air es untuk mengurangi lebamnya dan bisa menghentikan perdarahan. Ya, kalau sakit nanti boleh beli obat nyeri sendiri gitu. Kalau misalnya memarnya makin parah, apalagi di bagian kepala, ya, bagian tengkorak sini ada pembengkakan parah, nanti langsung aja dibawa ke rumah sakit, gak usah tunggu nanti-nanti ya. Kalau misal ada luka habis kena apa yang bikin bolong dia lukanya, nanti dibersihin aja pakai cairan, bisa cairan infus ya Pak ya, bisa beli di apotek, atau air bersih juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya itu sedia kasa aja di rumah, semisal luka, nanti kasanya ditempel aja di bagian yang luka sampai perdarahannya berhenti, gitu. Ya. Kalau semisal terjadi patah tulang, habis jatuh dari tangga atau dari mana, ada cedera, nanti diperban aja atau ditutup pakai kain. Terus nanti langsung dibawa ke rumah sakit karena itu patah tulang ya Pak ya. Terus kalau kasusnya keselak nih, tadi mana bonekanya? Buat contoh, semisal di rumah anaknya keselak, terus kita bisa pakai ada 2 teknik ya Pak ya. Yang pertama kalau keselak, kalau dia keselak itu anaknya bisa kita posisiin mengkurap dengan posisi kepalanya di bawah lebih rendah. Iya, jadi nanti kita tepuk-tepuk 5 kali bagian belakangnya, bagian punggungnya gitu ya, di sini puk gitu sampai 5 kali. Terus kalau semisal itu belum berhasil, kita coba cara yang kedua. Anaknya berdiri membelakangi kita, terus nanti kita seperti memeluk anak, tangan melingkar, terus tangan yang satunya mengepal neken perut bagian atas gitu. Nah terus nanti anaknya kayak dihentak, diangkat gitu, 1, 2, 3, 4, 5 kali kayak gitu, pelan-pelan hentakinnya ya Pak ya. Nah kalau misal pakai cara itu belum berhasil, nah nanti baru dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau udah berhasil nggak usah kayak gini Pak posisinya, meluk kayak gini, terus ngepal satunya neken perut bagian atas gini, 1, 2 gitu ya Pak ya. Oke, yang ketiga, semisal anaknya kemasukan benda asing di hidung, tadi Bapak belum tahu ya caranya ya. Bisa aja dikeluarin
Kalau misalnya terlalu dalam, nggak bisa baru dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya masih kejangkau, pakai tangan atau pakai benda tumpul lainnya boleh ya. Oke. Ini bonekanya adek. Kalau di telinga nih, semisal kemasukan apa ya, kelereng. Oh, kelereng terlalu besar ya Pak ya. Semisal kemasukan apa ya yang kecil, manik-manik misalnya ya, itu dia anaknya dimiringin ke arah tadi bagian ini telinganya yang kemasukan gitu. Nah nanti bagian kepalanya dipuk-puk gitu, ditepuk pelan-pelan. Nanti biasanya bisa keluar. Itu pertolongan pertamanya kayak gitu ya Pak ya. Terus misal ada serangga kemasukan laba-laba atau apa ya yang kecil-kecil, nyamuk, lalat kayak gitu, bisa pakai minyak zaitun ya, biar nanti mati dianya. Nyamuknya. Jangan pakai air, nanti kalau pakai air dianya bisa makin besar, makin membengkak itu hewannya. Jadi makin susah dikeluarin gitu. Kalau udah mati nanti bisa pakai korek kuping Pak ya. Kayak gitu. Lanjut, kalau misalnya anak kena luka bakar, misalnya kena knalpot, sampai rumah disiram aja, dialiri pakai air mengalir selama 10 menit. Kalau misal lagi nggak ada air, misalnya kita di tempat yang nggak ada air, bisa dikompres lembab. Misalnya pakai tisu dikasih air kayak gitu. Atau kain diberikan air sedikit. Terus lukanya ditutupin pakai perban atau kain bersih yang nggak lengket. Terus semuanya diperban, bagian yang kena luka bakar diperban semua sampai nggak kelihatan lagi yang kena luka bakar. Kalau misalnya sakit banget, nanti boleh pakai lendir tanaman lidah buaya kalau ada ya. Kalau misalnya udah, langsung aja dibawa ke rumah sakit ya. Itu tadi bentuk pertolongan pertama. Ya, jadi itu bisa di mana aja. Misalnya lagi di jalan atau lagi di mana yang kita nggak punya alat medis gitu ya Pak. Dari penjelasan tadi, apakah Bapak sudah jelas? Sudah. Sudah ya. Jelas. Lain kali lebih hati-hati lagi ya Pak diperhatikan anaknya. Terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama. Iya, selamat malam. Pulang. Iya.